Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Jumpa pagi kita ini, saya percaya bahwa hanya karena penyertaan Tuhan kita bisa berjumpa di hari baru, minggu baru, pergumulan baru, dan tantangan baru. Tuhan juga akan selalu memelihara kita, sehingga dalam segala keadaan apapun, kasih dan setia Tuhan selalu kita temukan. Pagi ini saudara, ada kebenaran firman Tuhan yang hendak saya refleksikan dan berbagi dengan saudara di mana saja berada. Kitab Yunus pasal 1 ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari kelemahan diri itu penting. Kebanyakan orang berlomba untuk menghabiskan waktu menjadi lebih baik, bahkan yang terbaik. Dan karena itu mereka mengorbankan banyak orang. Kebanyakan orang lebih suka bersembunyi di belakang layar. Demi satu tujuan, mereka bagaikan sutradara kejahatan di balik layar panggung yang selalu menjadikan orang lain sebagai sasaran tembak kehidupan. Dan masih banyak orang seperti itu. Mental orang-orang seperti ini, saudara, adalah mental picik yang datang dari si jahat. Harusnya kita menyadari bahwa kita mesti memiliki etika tanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan, baik langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Karena saya dan saudara berasal dari Allah yang sangat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan tangannya. Tanggung jawab orang percaya itu mesti nyata di mana saja. Dan kesadaran ini lahir karena kita adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap sesama, terhadap keluarga, masyarakat, terhadap gereja, dan juga terhadap diri sendiri. Intinya tanggung jawab hanya bisa dijalani kalau kita memiliki kesadaran bahwa kita tidak bisa lepas tangan untuk apapun. Budaya banyak bicara seringkali membuat banyak orang mengabaikan aspek ini. Mereka banyak yang suka saling menyalahkan dibanding menyadari diri sebagai bagian dari tanggung jawab. Nabi Yunus awalnya, saudara, dia menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Terkesan bahwa dia adalah satu pribadi yang hanya memikirkan keselamatan Israel dan dirinya. Dia tidak peduli dengan keselamatan bangsa lain, apalagi orang-orang yang berdosa. Niniwe yang seharusnya menjadi tujuan pelayanan dihindari sedemikian rupa, dan Tarsis menjadi pilihan Yunus. Seringkali gaya seperti ini kita temukan juga di dalam rumah, di dalam keluarga, di pemerintahan, di gereja, di masyarakat, di mana saja. Ada orang yang kita ibaratkan kita sementara berada di satu perahu, berlayar bersama, tetapi dia tidak mau tahu dengan angin dan badai. Dia tidak peduli jika ada orang lain yang sibuk mendayung perahu. Dia tidak ikut menjaga kalau air masuk ke dalam perahu dan mengancam kehidupan mereka. Dia malah asik dengan dunianya sendiri. Saudara, jika Yunus menghindari gelombang laut dosa Niniwe, dia tidak akan pernah bisa menghindari gelombang laut Tarsis. Saudara menyakiti Allah, saudara juga siap disakiti oleh dunia. Jangan saudara kira ketika saudara lari dari tanggung jawab tidak memiliki konsekuensi apapun. Orang tua yang terlalu sibuk akan membayar mahal ketika anaknya bertumbuh dan butuh perhatian. Mereka bisa bertumbuh sebagai anak-anak pemberontak. Saudara melakukan sesuatu yang jahat, ingat bahwa hukum sebab akibat ini akan selalu terjadi dalam kehidupan kita juga. Semua, tidak ada yang luput dari apa yang kita lakukan. Saudara, kesadaran Yunus lahir dari badai yang dialaminya. Dalam badailah Yunus mengerti gelombang laut Tarsis mengancam orang lain yang tak berdosa akibat perbuatannya. Orang lain juga ikut merasakan akibatnya. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut.
Dosa memang harus dibuang dan dicampakkan. Dosa memang harus dibenamkan. Yunus mengerti tentang arti tanggung jawab. Tanggung jawab dapat terjadi ketika kita rame-rame membuang sikap ketidakpedulian, malas tahu, acuh tak acuh. Dan di sini saudara, Yunus menempatkan diri sebagai pelaku dosa yang bersedia menerima konsekuensi dosa. Ini adalah gambaran orang yang dewasa. Sebab orang dewasa adalah dia yang berani tampil di panggung kesalahan sekalipun. Padahal kalau Yunus diam pun tidak ada yang tahu siapa dia. Hentikan kebiasaanmu saudara mengalihkan persoalan pada orang lain. Berhentilah dengan gaya hidup yang suka menjadikan orang lain sebagai sasaran dosa. Tanggung jawab itu panggilan kita semua. Dan itu harus dimulai dari diri kita. Memang benar, Yunus diceburkan ke dalam laut. Ia harus tanggung resiko dari perbuatannya. Ia sekarang bergumul dengan maut. Tetapi sesungguhnya Yunus juga sedang diceburkan ke dalam anugerah Allah. Karena ketika dia berani melepas dosanya, maka anugerah Allah akan menjemputnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab mulai pagi ini. Amin.